Halo everyone, perkenalkan nama saya Muhammad Badri dari kelas Manajemen Dodo B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang uji dua rata-rata atau Mann Whitney U. Yang pertama yaitu uji dua rata-rata adalah uji non-parametis yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok yang bebas apabila skala data variasi berikutnya adalah ordinal atau internal atau rasio, yaitu tetapi tidak didistribusi normal. Berdasarkan definisi di atas, uji Mann with U yaitu tes mewajibkan data berskala ordinal, interval atau rasio. Apabila data internal atau rasio, maka distribusinya tidak normal. Sumber data adalah dua kelompok yang berbeda, misalnya kelas A dan kelas B, yang dimana individu atau objek yang diteliti adalah objek yang berbeda satu sama lain. Selanjutnya itu ada pengertian uji Mann-Whitney, yaitu disebut juga dengan Higginson-Ransome test, merupakan pilihan ujian non-parametis apabila uji independen test tidak dapat dilakukan oleh karena asumsi normalitas atau tidak terpenuhi. Tapi meskipun bentuk non-parametis dari uji independen yaitu uji Mann-Whitney tidak menguji perbedaan mean atau rata-rata dua kelompok seperti layaknya uji independen, yaitu melainkan untuk menguji perbedaan median atau nilai tengah dua kelompok. Tapi berbeda, Ali tetap menyatakan bahwasannya uji Mann-Whitney yaitu tes tidak hanya menguji perbedaan median, melainkan juga menguji mean. Mengapa seperti itu? Karena dalam berbagai kasus median kedua kelompok bisa saja sama, tetapi nilai P, value hasilnya kecil yaitu kurang dari 0,05, yang berarti ada perbedaan. Penyebabnya adalah karena mean kedua kelompok tersebut berbeda secara nyata. Maka dapat disimpulkan bahwa uji ini bukan hanya menguji perbedaan median, melainkan juga perbedaan mean. Selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan uji Mann-Whitney yaitu berdasarkan pemahaman pendapat-pendapat dari atas, maka kesimpulannya adalah seseorang akan melakukan uji Mann-Whitney yaitu tes apabila memenuhi kasus diketahui dengan jelas bahwa terdapat perbedaan median, bentuk, dan sebaran data sama, tetapi tidak diketahui secara pasti apakah perbedaan tersebut bermakna atau tidak. Untuk lebih jelasnya, silakan melihat gambar di bawah ini, yaitu perhatikan dua histogram di atas yang dimana bentuknya lebar dan ketinggian keduanya sama, yang berarti bentuk dan kesebaran data kedua kelompok sama, tetapi median keduanya berbeda. Lihat bahwa histogram yang di atas lebih ke kanan daripada yang di bawah, yaitu dengan median 18, sedangkan yang tidak di bawah dengan median 15. Maksud dari peneliti melakukan uji Mann-Whitney test adalah menguji apakah perbedaan median tersebut bermakna atau tidak. Bagaimana jika bentuk dan kesebaran dari histogram tidak sama, yaitu apakah masih bisa dilakukan uji ini? Jawabannya ya, karena peneliti tidak lagi menguji perbedaan median dan mean, melainkan menguji perbedaan mean saja. Selanjutnya itu ada sensitivitas Mann-Whitney test, yaitu maka dapat diartikan bahwa uji Mann-Whitney test atau MWU sangat sensitif terdapat perbedaan median. Sebagai pilihan lainnya adalah untuk uji dua sampel bebas, uji KS-JIT ini berbeda dengan uji MWU.
Uji KHS ini yaitu uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu yang dimana KSG bukan hanya menguji perbedaan median dan mean, melainkan juga perbedaan varians. Maka, oleh karena itu, jika asumsi homogenitas dalam uji MWU tidak terpenuhi, maka KSG dapat menjadi alternatif. Kelebihan dari uji KHS adalah tidak begitu eksklusif pada median melainkan sensitif pada mean dan varians. Mengapa MWU dan KHS berbeda? Jawabannya adalah karena keduanya bekerja sama cara yang berbeda. MWU menguji perbedaan rata-rata peringkat hingga menghasilkan nilai U, yang kemudian dapat dikonversi menjadi nilai Z. Sedangkan uji KHSG yaitu menguji perbedaan dari distribusi kumulatif. Oleh karena itu, sebelum Anda memilih uji mana yang tepat, sebaiknya lebih paham dalam kedua uji berdasarkan sesuai dengan hipotesis penelitian, karena uji ini merupakan bentuk dan parameter dari uji independen tes, yaitu maka varian keduanya berkelompok harusnya sama. Selanjutnya itu ada asumsi mean width, yaitu berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan asumsi ini terpenuhi dalam mean width, yaitu skala data variabel terikat adalah ordinal, interval, atau rasio. Apabila skala interval atau rasio asumsi normalitas atau tidak terpenuhi, atau normalitas dapat diketahui setelah uji normalitas, yaitu data berasal dari dua kelompok. Apakah data berasal dari tiga kelompok atau lebih? Maka sebaiknya digunakan uji Kruskal-Wallis, yaitu variabel independen satu dengan lainnya, artinya data berasal dari kelompok yang berbeda atau tidak berpasangan. Variasi kedua kelompok yang sama atau homogen. Karena distribusi tidak normal, maka uji homogenitas dapat tepat dilakukan adalah uji level test, di mana uji research phase diperlukan bila asumsi normalitas terpenuhi. Asumsi poin 1 dan 2 dan 3 memerlukan uji tersendiri, sedangkan poin 4 jelas perlu. Sebuah uji yang dapat menentukan apabila kedua kelompok memiliki varian yang sama atau tidak, itu disebut dengan uji homogenitas. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.